Halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Leo Halawa. Saat ini akan saya ajak teman-teman untuk menelusuri Kota Batam. Bagaimana sih situasi Kota Batam pada 5 April 2020 ini? Ya, kita akan berjalan nih sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Yuk, come on, jangan tantan, langsung saja. Sini Leo, ya, kita akan melihat situasi Kota Batam pada Minggu 5 April 2020 ya, pada sore hari. Seperti yang kita lihat tadi siang di daerah Batam Center, memang terlihat sepi ya, tidak seperti hari-hari biasa karena memang situasi atau wabah sekarang ini ditambah lagi dengan anjuran pemerintah ya, juga termasuk maklumat Bapak Kapolri. Nah, ternyata di sini teman-teman, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Pak Bram. Pak, ada dulu Pak. Ya, semoga dengan channel ini bisa di-subscribe Pak. Pak, ini gimana Pak terkait dengan situasi di Batam ini Pak, yang terbilang ya sepi, tidak seperti yang lalu-lalu ya. Tampaknya lesu ya perekonomian. Mungkin tanggapan dari Bapak Pak sebagai warga Batam ini. No comment lah kalau udah COVID-19 ya. Memang terpengaruh, semua sepi ya Pak ya. Tadi kita dari Batam Center Pak ya, tapi nggak ini ya, nggak rame ya, nggak seperti bulan Februari kemarin, bulan Januari ya kan Pak kan? Sepi semua, makanya Pak Dul lebih bagus, Pak Dul. Ya, itu teman-teman, ikutin terus perkembangan Leo Channel. Semoga informasi-informasi yang akan kita berikan bermanfaat buat kita. Tentunya jangan lupa juga ya, subscribe, share and like, dan juga komen ya. Komentarnya taruh di bawah ini nanti. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, kita sudah sampai di Baloi. Kita mau melihat seperti apa keadaan di sini. Teman, inilah suasana di Baloi ya. Baloi ini juga salah satu pusat perekonomian Kota Batam selain daripada Batam Center. Ya, kalau kita lihat dari sisi kiri ini, memang beberapa pertokoan juga ya, showroom sini ya kelihatannya tutup. Ini juga ya, kita maju ke depan ya terlihat lengang ya. Nah, kita coba lihat di sisi kanan ini juga tutup. Dan sekedar informasi,
Ya, sebelumnya ini guys, ini ramenya ini minta ampun. Sebab di sini kan ada beberapa kedai kopi tiam juga ya, khususnya kaula muda di sini main bareng. Ya, tapi dengan wabah COVID-19 ini memang suasana kota Batam ya, dan bukan hanya Batam sebenarnya, ini kan sudah mendunia ya. Bahkan di beberapa negara Eropa juga Amerika sudah disasar oleh COVID ini ya. Yang mudah-mudahan ke depan kita akan berdoa COVID ini segera berlalu ya. Untuk teman-teman khusus yang beragama Katolik, untuk hari ini kan Minggu Palma, saya mengucapkan selamat hari Minggu Palma. Semoga momen Minggu Palma ini tentu memberikan berkat-berkat bagi kita semua, dan kita berharap tentunya COVID-19 ini segera berakhir ya. Dan juga kita sebagai masyarakat tentunya ya, untuk menghindari sementara keramaian ya. Kami di mobil aja ini pakai masker dan juga menjaga jarak. Karena kenapa? Untuk menghindari ya. Lebih bagus menghindari daripada mengobati. Ya, tentunya juga kita support ya pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, karena kebetulan memang domisili kami di sini di 17 ya, semoga bantuan-bantuan juga ya, semoga bantuan itu tersalurkan kepada yang membutuhkannya, tepat sasaran. Coba maju kita ke depan Pak, kita lihat sisi ruko di sana itu, di sini Pak. Coba kita lihat. Oh, nggak bisa lewat ya, salah jalan. Nah, coba kita masuk ke sini. Ya, seperti yang Anda lihat. Nah, coba di sini tutup semua ya. Ya, sekali lagi juga teman-teman, informasi-informasi yang disampaikan mungkin ya, janganlah hoax. Ya, yang pentingnya kita bantu pemerintah, kita bantu TNI Polri untuk memerangi ini ya, saling menjaga diri. Ini udah tutup nih, ini. Ya, seperti yang Anda lihat ya, biasanya buka ya. Karena memang anjuran pemerintah memang luar biasa dampak COVID-19 ini. Ya, kita lelah sudah. Kita lelah ya. Semoga Tuhan segera menyingkirkan COVID-19 ini dari muka bumi Ibu Pertiwi itu tentunya. Ya, teman-teman, itulah tadi perjalanan saya ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita tentunya. Tentunya bagi Anda yang menonton video ini ya, jaga diri Anda, jaga keluarga Anda. Semoga jauh dari wabah COVID-19 ini, karena wabah COVID-19 ini seperti yang kita dengar di pemberitaan media massa tidak main-main ya. Bahkan di Amerika, di Itali ya, ribuan korban sudah berjatuhan ya. Kemarin satu informasi terpenting atau satu momen yang luar biasa ya, pemerintah kita tengah serius menangani atau memerangi COVID-19 ini ya, ditandai dengan pembangunan salah satu rumah sakit khusus di Pulau Galang, tepatnya di Sotokok, di Kota Batam ya. Dan baru kemarin ditinjau langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, tentunya kita berharap informasi yang kita dengar pertanggal 6 April 2020 besok sudah start untuk dimanfaatkan ya. Itu informasi yang terakhir yang kita peroleh, dan kita berdoa memang rumah sakit khusus itu segera segera difungsikan agar betul-betul penanganan COVID-19 ini segera terrealisasi, supaya penyebarannya tidak semaksimal mungkin. Itu yang kita harapkan. Dan juga tentunya teman-teman, informasi sementara juga pemerintah Kota Batam di sini menurut pemantauan kita
TNI Polri telah melakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa jalan utama seperti di Jalan Seipanas, di Nagoya, di Batam Center, dan juga di daerah Batu Haji, ya. Dan kita berharap dengan adanya penyemprotan itu COVID-19 ini segera tersingkir. Ya, karena memang COVID-19 ini kalau kita baca di berita teman-teman, kita tidak tahu wujudnya, ya. Kita tidak tahu wujudnya, cuman ciri-cirinya ya sesuai dengan kata para ahli itu yang kita tahu. Nah, mulai mungkin dari demam ya, di atas 38 atau ya derajat Celcius, batuk, flu. Tapi ini informasi ini belum valid ya karena saya bukan ahlinya. Tapi ini informasi yang saya baca dari informasi pemberitaan teman-teman, karena juga saya memang giat untuk melakukan searching ya berita-berita yang masuk. Ya teman-teman, seperti yang Anda lihat ini ya, coba dilihat ini ruko yang sebelah kiri saya ini tutup semua ini. Ya mohon maaf terbalik hurufnya karena memang saya gunakan kamera depan ya. Ini nggak tutup semua. Nah, itu jadi cukup signifikan memang, dan bahkan negara tetangga Singapura sudah melakukan lockdown ya sejak sepekan yang lalu. Dan menurut informasi ya yang kita peroleh, di sana nggak bisa masuk kapal lagi karena memang mereka tengah serius melakukan pemerangan terhadap virus corona ini sendiri atau virus COVID-19. Nah, teman-teman, informasi ini tentu informasi berbagi informasi kami terhadap teman-teman semua dimanapun berada. Dan jangan lupa juga bagi informasi dari daerah Anda, bagi yang menonton channel YouTube ini, tuliskan informasi di bawahnya. Bagaimana sih di daerah kita di sana? Bagaimana penanganan pemerintah daerah? Informasikan ke kita juga. Dan tentunya saya juga bisa dihubungi loh di nomor WhatsApp saya ada di tentang, bisa dilihat di profil YouTube ini. Kita berbagi cerita, dan juga bisa Anda mengunjungi Facebook saya di Leo Halawa. Tentunya Anda bisa melihat profil saya. Kalau teman-teman, saya suka atau senang berbagi informasi karena saya kebetulan bekerja di salah satu media massa ya di Batam, kelompok Kompas Gramedia. Jadi apa informasi kecil apapun informasi dari Anda semua, dari teman-teman yang melihat ini, bisa mungkin berbagi kepada kita informasi yang positif, yang membangun tentunya ya, tanpa hoax ya, karena memang itu dilarang, itu jangan. Tentunya informasi-informasi yang diberikan nanti adalah informasi yang bermanfaat tentunya ya, yang memberikan value. Ya teman-teman, itu dulu. Lanjut kita perjalanan mau menuju ke daerah Nagoya ya. Nanti kita lihat ke depan ini ada simpang 3 di Nagoya. Kita lihat seperti apa. Saya informasikan biasanya sore ini sudah menunjukkan pukul 17:35. Biasanya ramai ini. Nah, mau kita lihat nih. Coba. Teman-teman, inilah salah satu pusat kota di Kota Batam ini, adalah pusat perekonomian. Ini seperti yang dilihat sepi nih. Ya. Sepi. Kita akan belok kiri. Nah, ini terlihat tenang ya. Kita melihat di sisi kiri ya, ada ruko-ruko, itu sejumlah ruko ya tutup ya. Karena memang situasi itu. Yang pastinya kita berharap dan mengimbau agar selalu menjaga diri ya, patuhi peraturan pemerintah di setiap daerah masing-masing. Nah, ini sepanjang ruko ini akan kami informasikan kepada teman-teman ya. Semua tutup. Ya biasanya sih memang kalau hari Minggu tutup ya, tapi nggak semua. Tapi ini coba Anda lihat,
ini tutup semua. Oke, kita belok kiri dulu Pak. Kita ke pusat perekonomian ini Pak. Coba belok kiri Pak. Coba ya. Ini salah satu pusat perekonomian. Nanti kita ke tempat yang penjual handphone. Salah satu sentral menjual barang-barang elektronik seperti handphone dan aksesoris. Ini center point ini juga kita lihat ke sisi kiri ya teman-teman. Nah ini juga sepi ya, terlihat sepi gitu ya. Anda melihat ini Hotel Progress yang paling tinggi Formosa ya. Ini teman-teman ya, tidak ubahnya seperti ya kota apa ya saya bilang ya, Mati. ya kira-kira begitulah teman-teman. Ini dia biasanya sih ada buka nih tapi nggak ada orang seperti ini nih. Ada yang buka tapi nggak ada orang, nggak ada yang berani. Ini teman-teman parkiran mobil ini. Nah ini ya. Ini kebetulan sunrise-nya lagi menghadap kita, jadi kami mohon maaf agak silau ya. Ya karena kita sekarang ini menghadap ke bagian barat Pulau Kota Batam. Ini kita belok kanan ya. Belok kanan Pak. Belok kiri ya. Oke belok kiri ya, kita melihat dulu. Nah ini salah satu pusat juga perekonomian di Sandbos ini. Seperti yang Anda lihat juga. Ya saya nggak bisa menyimpulkan, tapi Anda lihat sendiri tuh pintunya. Tutup kan? Nah itu ini nih City Walk ini rame ini teman-teman. Seperti ini yang Anda lihat ini rame ini. Tapi pada tutup semua itulah ya. Nah ini progres pembangunan juga nanti teman-teman ini ya sampai ke atas ini. Ini progres pembangunan juga ya. Ya kita berharap progres pembangunan nanti di sini ini mudah-mudahan ya menyerap tenaga kerja yang banyak, perekonomian bangkit. Ini ada juga tempat entertain ya. Nah kita nggak bisa lihat dari luar ini. Ini salah satu di depan kita ini merupakan salah satu lokasi entertain di Kota Batam ya. Tapi kita nggak bisa melihat ke dalam, hanya kita di luar, tampaknya sepi di luar ya. Ya teman-teman, ini di sisi kiri kita coba lihat lagi ya. Saya akan geser kamera. Nah ini lengang juga. Ini saya informasikan teman-teman ya. Ini biasanya ramai ini. Coba lihat sekarang ini. Terlihat sepi sekali ya. Tapi kita minta terima kasih memang kepada masyarakat sudah sadar diri. Ini patut diancungin jempol terhadap masyarakat Kota Batam ya, karena sudah memahami rambu-rambu dari pemerintah. Ini ya semoga menjadi contoh. Coba kita belok kiri Pak. Coba kita lihat di pusat perbelanjaan handphone itu. Enggak di sini Pak, di sini. Bisa. Di sini. Di sini Pak, di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, ini tutup juga. Nah, inilah dia Lucky Plaza, salah satu pusat ya perbelanjaan handphone di Batam. Nah, ini buka tapi nggak ada orang. Ada orang tapi nggak seramai seperti sebelum-sebelumnya. Nah, ini ya. Nah, itu buka semua itu. Ada juga sebagian yang tutup ya. Nah, kita lihat di sisi kanan. Ya, coba ini sisi kanan nih. Nah, yang ada orang. Ada orang tapi tidak seramai sebelumnya ya. Oh, ya. Tadi udah kita lihat tuh. Batam lagi ini ya. Memang tidak ada aba-aba dari pemerintah untuk lockdown, tapi terlihat sepi Pak. Mungkin apa tanggapan Pak sebagai warga Batam ini? Kita belok kanan Pak, belok kanan aja Pak. Nah, kita sebagai masyarakat Batam ini Pak, mungkin ada arahan-arahan positif Pak, mungkin bisa kita kasih wejangan dulu sore hari. Kenapa Pak? Lagi nggak mood ya? Lagi nggak mood. Kenapa Pak? Gara-gara apa itu? Gara-gara si COVID-19. Aduh ya Allah.
Nah itulah teman-teman, Nggak semua mood lagi. ya ada lesu ini. Ini bukan main-main COVID-19 ini. Pusat di daerah Nagoya ya. Ini seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini nih. Nah, seperti yang Anda lihat ini. Nah, ini kan. Nah, simpulkan sendiri teman-teman. Nah, ya, tapi itu adalah salah satu bentuk ya kesadaran daripada masyarakat Kota Batam terhadap memutus mata rantai COVID-19 ini. Ya, ini patut diancungi jempol sama masyarakat Batam ini. Ya, ini nih ada hotel, salah satu hotel tertinggi ya. Ini udah berapa kali nih Pak berubah nama hotelnya ini. Dulu Aliun ya. Baru sebelumnya apa Pak namanya nih? Panorama, baru Aliun, baru ini lagi ya. Mudah-mudahan segera berfungsi ya ini hotel ini. Kanan Pak. Kemana? Kawakopi kan? Hmm. Ya udah ke kanan. Ya, ini teman-teman. Ya. Nah ini teman-teman, kita akan berikan informasi lagi ini. Ini salah satu pusat perbelanjaan juga di Batam. Ya, di Batam. Di sini nanti sebelah kanan kita ini, yang di sini nih. Ini namanya Kampung Bule. Kenapa dinamakan Kampung Bule? Karena memang di sana banyak orang bule. Ya, banyak. Pemilik bule. Ya, ada yang dari Eropa, dari Australia, ya sebagian dari Asia. Mereka juga baik-baik, ya. Maju Pak, udah lampu hijau. Nanti kita ditangkap lagi. Nah, ini ada masjid teman-teman. Masjid ini salah satu masjid ya tercantik juga ini, terlama juga. Ini masjid apa namanya Pak? Baitul Syakur ya. Nah ini adalah lokasi di BPJS Ketenagakerjaan ya, BPJS Ketenagakerjaan di Nagoya. Nah, ini semua ini di sana ada meses kesehatan tutup. Kalau perbankan memang minggu tutup ya. Ya, tapi biasanya juga ruko-ruko di sampingnya itu ada yang buka. Salah satu hotel bankrupt gara-gara COVID. Ini juga teman-teman, ini hotel ini tapi bukan gara-gara COVID ini tutup. Memang udah lama ya, kasihan sekali, namanya Hotel Goodway di Batam ya. Kita juga berharap semoga hotel ini segera dibuka kembali. Ya, udah mulai mati bunganya itu di atas itu. Nah, di depan ini teman-teman, ini pusat lampu merah di Nagoya Hill ya. Nagoya Hill ini terkenal ini di Batam ini. Tapi di depannya lagi kita bisa belok kanan, bisa juga lurus kiri kita Pak. Ya. Ini juga ada progres pembangunan ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera terwujud ya. Nah ini teman-teman, coba lihat. Nah, tutup kan, nggak rame. Pak eksekutif. Nah, ini juga ada lokasi entertain, juga terlihat sepi di depannya. Ya. Nah ini para pekerja juga, teman-teman dari pekerja parkir. Kita di salah satu tempat ngopi di Batam ya. Jadi kita turun. Ya, jadi ya teman-teman, kita sudah sampai di salah satu kedai kopi ya, atau di pusat di Nagoya. Kita akan nanti mencicipi kopinya. Saya memang sering juga kopi di sini. Ini lokasinya. Anda lihat lagi nih kondisinya nih, pasca corona ya. Coba saya putarkan kameranya teman-teman ini ya. Nah, kan? Kondisinya memang sepi ya. Tentu teman-teman kita berharap ya sebentar lagi saudara kita dari umat muslim akan ibadah puasa ya. Kita berharap
sebelum puasa ini COVID-19 ini segera berakhir. Ini benar-benar kita lelah sudah. Ya, agar teman-teman dari Muslim bisa melaksanakan ibadah puasanya dengan tenang, dengan bahagia, sehingga nanti di ujungnya di bulan suci Ramadan dapat terlaksana dengan baik ya. Bahkan kita inginkan jauh lebih meriah dari hari-hari yang atau tahun-tahun yang sebelumnya. Itu harapan dari kita. Jadi teman-teman, banyak sih sebenarnya cerita-cerita dari Batam ini yang inspiratif, yang positif tentunya pasca dihantam COVID-19 ini. Tapi yang positifnya salah satunya adalah kekuatan bersama ya, dari unsur TNI Polri, dari unsur pemerintahan provinsi dan juga kota, bahu-membahu termasuk masyarakatnya. Dan bahkan ada beberapa miliar ya bantuan dari donatur yang membantu percepatan penanganan COVID-19 ini. Ya, tentu kita berharap donatur itu atau uang dari donatur itu tepat sasaran tentunya, dapat bermanfaat tentunya, dan dalam penanganan COVID-19 ini nanti bisa segera terwujud. Ya, banyak juga komentar sih yang pernah nanya sama saya, perlu nggak sih di Indonesia lockdown atau bagaimana? Ya, kalau pendapat saya pribadi sebenarnya lockdown itu sah-sah saja. Artinya lockdown itu kunci ya, jadi nggak bisa pelabuhan itu termasuk kegiatan pelabuhan, kegiatan perekonomian itu nggak bisa berjalan. Itu namanya kalau lockdown, namanya saja dikunci, berarti kita semua di rumah itu. Nah, dampaknya harus kita perhatikan lagi teman-teman. Dampaknya itu salah satunya misalkan perekonomian pasti ya dampaknya. Nah, persoalannya adalah rata-rata kita ini bukan pengusaha semua ya. Tentunya kalau mereka bagi pengusaha, ya tentunya sudah ada persiapan ya, seperti beras, sembako. Nah, bagaimana dengan saudara kita? Itu pertanyaannya. Apakah pemerintah sudah siap dengan itu? Nah, tentunya ini sudah dipikirkan baik oleh Bapak Presiden Joko Widodo beserta dengan jajaran menterinya. Kenapa sampai sekarang belum di lockdown? Jadi jangan sikit-sikit juga kita menyalahkan pemerintah, juga nggak boleh. Ya, ini pemerintah juga lagi peras keringat untuk memikirkan bagaimana COVID-19 ini segera punah. Jadi komentar-komentar di medsos kita ya kalau bisa yang membangun. Disitulah kekompakan kita sebagai bangsa yang besar sebenarnya. Kita dukung, saling mendorong ya, agar memang percepatan penanganan COVID-19 ini segera terwujud teman-teman. Ya, bukannya malah kita menyerang kehormatan kepala negara, itu nggak boleh. Ya, ini kita ini dalam ujian. Bukan hanya Indonesia sebenarnya, seluruh dunia ini dalam tahapan ujian dengan adanya COVID-19 ini. Nah, kalau orang dalam ujian, biasanya kalau ujian di sekolah ini, ya dia harus bisa membawa diri, berdoa, agar dia benar-benar bagaimana bisa menghadapi ujian ini. Tapi ada oknum masyarakat kita juga yang memang komentarnya di Facebook itu malah menyalahkan pemerintah melulu, menyalahkan menteri melulu. Nah, sampai kapan negara kita bangkit dari keterpurukan itu? Ya, tentu pemerintah juga butuh dukungan dari masyarakat, termasuk saya dan juga mungkin teman-teman di rumah. Itu yang harus perlu diingat. Jadi mungkin dari saya itu aja sih. Yang pastinya kita bersama-sama melawan COVID-19 ini, karena agenda-agenda besar di beberapa bulan ini bulan ini kan udah mulai, ini bulan puasa.
Baru nanti bulan 5 udah Idul Fitri kan. Baru nanti masuk kita ke Agustus. Udah 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tidak lama lagi sebenarnya tahapan pilkada yang semula diagendakan 23 September tahun 2020. Tapi ini kan informasi terakhir yang saya baca di pemberitaan kemarin ditunda gara-gara fokus dulu nanganin COVID-19 ini. Kita berharap semua ini lancar ini semua ini. Jangan sampai terhambat dengan adanya virus ini. Tetapi kalau memang pun virus ini masih belum punah, ya tetap kita harus bersabar, berikhtiar, berdoa, dan jaga diri, ikutin program pemerintah. Ya teman-teman, sekali lagi saya Leholawa dari Batam. Jangan lupa subscribe ya, karena dengan subscribe itu gratis. Dan dengan juga subscribe itu bisa mensupport channel saya untuk berbagi informasi ke depan. Ya, jadi salam dari saya Leholawa, sampai jumpa. Terima kasih.